Terima kasih pimpinan Komisi 13 dan anggota Komisi 13 yang terhormat. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terutama Ibu Bapak yang menjadi pengadu dan sekaligus korban dalam kasus Oriental Sirkus Indonesia, Komnas Perempuan dan Kementerian HAM. Kasus ini merupakan kasus yang sudah sangat lama diadukan ke Komnas HAM dan sangat disayangkan bahwa hingga tahun 2025 belum mendapatkan penyelesaian yang memadai atau memuaskan khususnya bagi kepentingan korban. Pertama kali kasus ini diadukan ke Komnas HAM pada tahun 1997. Jadi sudah lebih 25 tahun, sudah 28 tahun sejak pertama kali diadukan. Perjalanan kasus itu kemudian terus berjalan sampai pada tahun 2002 Ibu Bapak yang merupakan mantan pemain sirkus Oci ini mengadukan kembali ke Komnas HAM karena rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM pada tahun 1997 tidak juga dijalankan oleh pihak Oci. Pada tahun 97, Komnas HAM membuat beberapa kesimpulan dari pemantauan yang dilakukan akan adanya pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama adalah pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal-usul, identitas, dan hubungan kekeluargaan, baik dengan keluarga maupun orang tuanya. Karena seluruh pengadu ketika diambil oleh Oriental Sirkus masih berada dalam usia anak atau di bawah umur. Sejalan dengan apa yang tadi diceritakan oleh Ibu Bapak sebelumnya. Pelanggaran yang kedua adalah pelanggaran terhadap hak anak untuk bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis. Lalu yang ketiga adalah pelanggaran hak anak untuk memperoleh pendidikan umum yang layak yang dapat menjamin masa depannya. Dan yang keempat, pelanggaran terhadap hak anak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial yang layak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Itu adalah temuan pelanggaran HAM pada tahun 1997. Sehubungan dengan itu, pada saat itu Komnas HAM telah menyampaikan rekomendasi. Ada 4 rekomendasi. Yang pertama, agar Oci bekerja sama dengan instansi-instansi terkait, diantaranya Komnas HAM, Puskopau, Depdikbud, waktu itu namanya masih Depdikbud, dan Menpora, perlu segera secara koordinatif mencegah dan mengakhiri terjadinya perbuatan yang cenderung menimbulkan pelanggaran HAM. Rekomendasi kedua adalah untuk menjernihkan asal-usul anak-anak pemain sirkus yang belum mengetahui jelas asal-usulnya. Dan Oci bekerja sama dengan Komnas HAM akan melakukan publikasi dan langkah-langkah yang diperlukan. Nanti dalam perkembangannya, Oci memang membuat pengumuman di media massa untuk pengaduan apabila ada yang merasa kehilangan anak, tetapi kami tidak menemukan informasi adanya langkah-langkah lebih jauh dari pengumuman di media massa tersebut. Yang ketiga, rekomendasi agar praktek latihan terhadap anak-anak atlet sirkus yang disertai dengan tindakan-tindakan disiplin yang keras hendaknya dijaga jangan sampai menjurus ke arah penyiksaan baik mental maupun psikis. Yang keempat, berbagai sengketa yang masih ada antara Oci dengan anak-anak atlet sirkus atau ex-atlet sirkus tersebut hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan. Menindaklanjuti pernyataan Komnas HAM tentang kasus Oci tersebut, Komnas HAM kemudian juga melakukan sejumlah langkah-langkah komunikasi dan koordinasi kepada pimpinan Oci
ini masih pada tahun 1997, yaitu agar secara koordinatif mencegah dan mengakhiri terjadinya perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kesan pelanggaran HAM terhadap anak-anak pemain sirkus. Dan yang kedua, bekerja sama dengan Komnas HAM berusaha keras untuk menjernihkan asal-usul anak pemain sirkus yang belum jelas asal-usulnya, baik melalui publikasi maupun langkah lain yang diperlukan. Pada tahun 1997, Komnas HAM mendapatkan sejumlah informasi dari Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor mengenai kerjasama yang dilakukan dalam upaya penyelesaian kasus OCI, yaitu yang pertama, Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor menyatakan telah melakukan peninjauan ke lokasi OCI, telah melaksanakan pelatihan tutor kejar paket A setara SD selama 5 hari, pembentukan kelompok belajar paket A setara SD unit 001, melaksanakan bimbingan terhadap tutor untuk melaksanakan bimbingan belajar anggota OCI dalam mempersiapkan ujian persamaan SD tahun 1997. Selain itu, pada tahun 1997 juga Komnas HAM memperoleh informasi dari Dinas Sosial Kabupaten Dati 2 Bogor yang telah melakukan peninjauan lokasi kasus OCI dan memberikan saran agar dibuatkan suatu wadah baik untuk pendidikan maupun pembinaan anak-anak berupa yayasan atau lainnya. Yang kedua, honor atau upah anak-anak harus ada kejelasan dan tersirat sesuai aturan dari OCI sendiri yang disesuaikan dengan aturan dari Depnaker. Dan yang ketiga, untuk kelangsungan kegiatan OCI agar ada regenerasi. Ini informasi dari Dinas Sosial. Komnas HAM juga menerima SK nomor SKEP 20 nomor Romawi 7 tahun 1997 tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur Pusat Koperasi Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma yang pada pasal 10 huruf A terkait unit usaha jasa niaga umum milik Puskopau. Salah satunya adalah sirkus. Pada tahun 1999, Komnas HAM mendapatkan informasi bahwa Direktorat Reserse Umum Polri menghentikan penyidikan tindak pidana penghilangan asal-usul dan perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana pasal 277 dan 335 KUHP dalam laporan polisi nomor LP/60 Romawi 5/1997 Satgas berdasarkan surat ketetapan nomor polisi Polisi.G.Tab/140 spasi J Romawi 6/1999 Serse pada tahun 1999. Sejak tahun 1997 akhirnya pada Desember 2002, Komnas HAM kembali menerima pengaduan dari salah satu ex-atlet sirkus yang menyampaikan pengajuan kembali kasus pelanggaran HAM terhadap atlet-atlet sirkus atau ex-atlet sirkus OCI. Pada bulan Mei 2003, Komnas HAM mengirimkan surat nomor 6141 SKPMT/Romawi 5/03 yang ditujukan kepada pimpinan OCI dengan perihal pengajuan pembukaan kembali kasus OCI. Surat tersebut dibalas oleh kuasa hukum dari OCI pada surat nomor 088/PHP/Romawi 6/2003 pada Juni 2003 dengan perihal permintaan izin bertemu dengan Komnas HAM. Kemudian Komnas HAM menerima surat dari Law Office Poltak H. Solowan dan Partners nomor 089/PHP/Romawi 6/2003 tertanggal 4 Juni 2003 dengan perihal keberatan atas dibukanya kembali kasus Oriental Circus Indonesia dan penjelasan atas permasalahan tersebut. Dikarenakan mendapatkan tanggapan pada 4 Juni 2003 bahwa pihak OCI telah melaksanakan semua petunjuk sesuai pernyataan Komnas tanggal 1 April 1997 dan mengusulkan untuk penyelesaian secara kekeluargaan
tentang asal-usul eks pemain sirkus Oci dengan mengiklankan di surat kabar. Ini yang tadi saya jelaskan. Jadi tindak lanjutnya adanya iklan di surat kabar tersebut. Pada bulan Juni 2003, melalui surat nomor 6199 SKPMT-Romawi 6-03 yang ditujukan kepada Saudara Poltak H, kuasa hukum Oci, mengundang Saudara Poltak dan kawan-kawan selaku kuasa hukum Oci untuk menghadiri pertemuan di kantor Komnas HAM. Dan pada Juli 2003, melalui surat nomor 6370-SKPMT-Romawi 7-03 yang ditujukan kepada salah satu pihak eks pemain sirkus Oci, Komnas HAM menyampaikan perkembangan dan upaya yang telah dilakukan oleh pihak Oci dalam penyelesaian asal-usul eks pemain sirkus Oci, dan penyampaian bahwa atas laporan eks pemain sirkus Oci kepada kepolisian telah dikeluarkan surat ketetapan penghentian penyelidikan tertanggal 2 Juni 1999. Berdasarkan perkembangan penyelesaian yang telah diupayakan oleh para pihak tersebut, Komnas HAM menyarankan kepada eks pemain sirkus Oci untuk menempuh upaya hukum apabila tidak merasa puas atas tanggapan pihak Oci. Oleh karenanya, Komnas HAM menganggap penanganan kasus pada saat itu telah selesai. Pada Desember 2003, Komnas HAM kembali menerima surat dari eks pemain sirkus Oci dengan perihal keberatan atas kronologi yang dibuat oleh kuasa hukum Oci tertanggal 2 Juni 2003 dan berharap agar Komnas HAM dapat mempertemukan eks pemain sirkus Oci dengan pihak Oci. Atas keberatan tersebut, Komnas HAM kembali menyurati pimpinan Oci melalui surat nomor 7081-SKPMT-Romawi 5-04 tertanggal 21 Mei 2004 yang pada pokoknya meminta tanggapan pimpinan Oci atas keberatan yang diajukan oleh eks pemain sirkus Oci. Setelah itu, perkembangan dari kasus ini muncul kembali pada akhir tahun 2024, di mana pada 14 Oktober 2024 Komnas HAM menerima surat nomor 014-Aslo-Romawi 10-2024 dari Ari Seran Law Office dengan perihal permohonan pelaksanaan mediasi dengan pihak pengelola Oriental Circus Indonesia. Karena merupakan kasus lama dan telah terbit rekomendasi, Komnas HAM melakukan penelusuran terhadap arsip atas kasus tersebut. Komnas HAM juga meminta pengadu untuk melengkapi berkas aduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada 9 Desember 2024, Komnas HAM menerima berkas tambahan dari Ari Seran Law Office dengan perihal kronologi atas kasus Oriental Circus Indonesia. Pengaduan ini memuat informasi terkait upaya korban menyampaikan somasi kepada Oci dan atau Taman Safari Indonesia yang pada intinya korban meminta pengakuan yang layak atas kontribusi dalam suksesnya Oci dan atau Taman Safari Indonesia dan meminta imbalan berupa kompensasi finansial senilai 3 miliar 100 juta rupiah. Berdasarkan pengaduan tersebut, Komnas HAM kembali memberikan tanggapan merujuk pada surat nomor 6370-SKPMT-Romawi 7-03 tanggal 22 Juli 2003 yang menyarankan untuk menempuh upaya hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Pada tanggal 17 Desember 2024, Komnas HAM menerima surat nomor 05-Komnas HAM-Romawi 12 spasi 2024 bertanggal 12 Desember 2024 dari advokat dan konsultan hukum Happy Sebayang dan rekan dengan perihal permohonan realisasi rekomendasi Komnas HAM tahun 1997 terkait 8 orang eks pemain sirkus Oci. Pada bulan Januari 2025, Komnas HAM menerbitkan surat nomor 10-00.0001-Romawi 1-2025 yang ditujukan kepada Ari Seran Law Office dengan perihal saran tindak lanjut pengaduan yang pada pokoknya menyarankan pengadu untuk menempuh upaya hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pada 16 Januari 2025, Komnas HAM menerima audiensi dari advokat dan konsultan hukum Happy Sebayang dan rekan, beserta para eks-pemain sirkus OCI. Dalam audiensi tersebut disimpulkan bahwa masih akan dilakukan penelusuran terhadap arsip kasus tahun 1997 dan baru akan dilakukan analisis untuk menentukan langkah Komnas atas kasus tersebut. Pada 9 dan 10 April 2025, Komnas HAM memenuhi undangan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna berkoordinasi dan menindaklanjuti aduan eks-pemain sirkus OCI dengan beberapa instansi terkait. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Komnas HAM, Komnas Perempuan, Bareskrim Polri, serta pengadu. Pada tanggal 22 April 2025, Komnas HAM kembali memenuhi undangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk dialog terkait kasus OCI, dan dalam pertemuan tersebut turut hadir Komnas HAM, Komnas Perempuan, Bareskrim Polri, LPSK, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, pihak pengadu, dan pihak OCI. Pada pertemuan tersebut, Komnas HAM menyerahkan surat nomor 449-00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 
kasus, dan seterusnya sebagai tindak lanjut pertemuan bahwa Komnas HAM telah bahwa upaya Komnas HAM telah dilakukan sesuai mandat dan fungsi, serta menyarankan agar korban menempuh upaya perdata terkait permintaan kompensasi. Pada 22 April 2025, Komnas HAM menerima audiensi dari ex-pemain sirkus Oci bersama kuasa hukumnya. Pada audiensi tersebut, korban beserta kuasa hukum memohon klarifikasi dari Komnas HAM atas penanganan terkait kasus orientasi sirkus Indonesia beserta bukti-bukti yang didapat sebagai hasil pemantauan dari tim bentukan. Atas permohonan tersebut, Komnas HAM akan menelusuri terlebih dahulu berkas aduan yang diterima beserta hasil koordinasi dan pemantauan oleh tim yang menangani. Pengaduan tidak menyampaikan berkas pada audiensi tersebut. Sehubungan dengan itu, Komnas HAM mendorong negara untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak sebagaimana dijamin dalam Konvensi tentang Hak Anak. Yang pertama, untuk memiliki identitas dan ikatan keluarga, untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, untuk mendapatkan perlindungan dari kerja-kerja yang merugikan kesehatan atau pertumbuhan mereka, dan atas lingkungan yang aman serta upah yang adil, dan untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi dalam bentuk apapun yang merugikan anak. Komnas HAM menolak segala bentuk eksploitasi anak yang bersifat komersil atau segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan yang merupakan bentuk-bentuk terburuk kerja anak sebagaimana diatur di dalam Konvensi ILO 182 tahun 1999 tentang pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000. Demikian perjalanan dari kasus ini, dan Komnas HAM turut merasa prihatin bahwa para pengadu, para korban yang dulu anak-anak hingga dewasa pada saat ini belum juga mendapatkan pemulihan atas kerugian fisik, psikis, ekonomi, maupun sosial. Demikian penyampaian dari Komnas HAM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut ke Komnas Perempuan, tapi terkait dengan kronologis dan lain sebagainya nggak usah diulang ya Kak ya. Nanti langsung saja ke temuan Komnas Perempuan dan apa rekomendasinya supaya waktunya juga bisa kita efektifkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komisi 13 dan juga para anggota Komisi 13 serta Ketua Komnas HAM serta jajarannya, dan juga kami bertiga dengan wakil pimpinan dan juga komisioner. Baik, saya kira saya akan menyampaikan terkait kalau tadi kronologinya sudah disampaikan, kemudian pengalaman spesifik perempuan juga sudah disampaikan. Kami masuk pada bentuk dugaan pelanggaran HAM terkait perempuan.
Yang pertama, bentuk dugaan pelanggaran HAM-nya terjadi eksploitasi anak untuk tujuan ekonomi atau child slavery. Dasar hukumnya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2, kemudian Undang-Undang HAM pasal 64, Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 66. Instrumen internasionalnya terdiri dari CRC pasal 32, Konvensi ILO nomor 182, kemudian Deklarasi Universal HAM pasal 4. Analisa singkatnya bahwa anak-anak dipaksa bekerja tanpa upah, memenuhi unsur kerja paksa dan perbudakan anak. Kemudian bentuk dugaan pelanggaran kedua, ini pelanggaran terhadap hak atas pendidikan. Dasar hukum nasionalnya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1, Undang-Undang HAM pasal 60, Undang-Undang Sisdiknas nomor 20/2003, kemudian instrumen internasional yang dilanggar CRC pasal 28, DUHAM pasal 26. Analisa singkatnya bahwa korban tidak mendapatkan pendidikan formal menyebabkan terjadinya marginalisasi sosial dan ekonomi. Kemudian bentuk dugaan pelanggaran yang ketiga, penghilangan hak atas identitas dan asal-usul keluarga. Dasar hukum nasionalnya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 1, Undang-Undang HAM pasal 53, Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 5. Instrumen internasional yang dilanggar adalah CAT pasal 1 dan 16, kemudian ICCPR pasal 7. Analisa singkatnya bahwa anak kehilangan identitas hukum berdampak pada akses pendidikan, pekerjaan, dan hak sipil lainnya. Kemudian bentuk dugaan pelanggaran yang keempat adalah kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Dasar hukumnya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28G ayat 1, Undang-Undang HAM pasal 33. Kemudian instrumen internasional yang dilanggar adalah CAT pasal 1 dan 16, dan Konvensi Hak Sipil dan Politik pasal 7, korban mengalami penyiksaan fisik dan mental termasuk kekerasan seksual berbasis gender. Bentuk dugaan pelanggaran yang kelima adalah diskriminasi berbasis gender. Dasar hukumnya UUD 1945 pasal 281 ayat 2, Undang-Undang HAM pasal 3 dan 38. Instrumen internasional yang dilanggar adalah SIDO pasal 2 dan 5, kemudian ICCPR pasal 26, DUHAM pasal 7. Analisa singkatnya, korban perempuan mengalami eksploitasi dan kekerasan berbasis ketidaksetaraan gender. Bentuk dugaan pelanggaran yang keenam adalah kekerasan berbasis gender dalam konteks reproduksi. Dasar hukumnya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2, Undang-Undang HAM pasal 45, Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 13. Instrumen internasional yang dilanggar adalah CEDAW pasal 16, CRC pasal 24, dan DUHAM pasal 25. Analisa singkatnya, korban mengalami kehamilan tidak diinginkan dan dipisahkan paksa dari anak, melanggar hak reproduksi. Bahwa pada saat kejadian tahun 1997, Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 dan sudah meratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan pada tahun 1984. Dampak saat kejadian dan dampak jangka panjangnya bagi korban. Dampak dari kasus OCI ini tidak hanya dirasakan saat kejadian, tetapi berlanjut hingga masa dewasa para korban. Pada masa anak-anak, korban mengalami kekerasan fisik, psikis, dan seksual, kehilangan akses pendidikan, serta identitas hukum. Dampak jangka panjangnya meliputi trauma psikologis berkepanjangan, bahkan mungkin seumur hidup, ketidakjelasan status hukum, hingga keterasingan sosial. Bagian tersebut muncul dari irisan keduanya, yakni efek psikologis, psikososial yang terus membekas seperti kehilangan martabat, kemiskinan struktural, dan ketimpangan gender. Di sebelah kanan ini ada diagram
yang menjelaskan bahwa diagram ini menggambarkan bagaimana kekerasan sistemik sejak usia dini menciptakan efek berlapis dan lintas generasi bagi perempuan korban. Pada dampak kejadian, kekerasan fisik, psikis, kehilangan identitas, kehilangan pendidikan, kemudian pada dampak jangka panjangnya trauma berkepanjangan, ketimpangan gender, kemiskinan struktural, kehilangan martabat, kemudian kesulitan akses kerja, sistem hukum tidak jelas, kemudian keterasingan sosial. Upaya dan rekomendasi oleh Komnas Perempuan sebagai bentuk tanggung jawab dalam penanganan kasus Oci, Komnas Perempuan telah mengirimkan surat klarifikasi kepada Taman Safari Indonesia pada 17 Maret 2025, namun tidak mendapatkan tanggapan. Selanjutnya pada 9, 10, dan 22 April, Komnas Perempuan berpartisipasi aktif dalam rapat koordinasi lintas lembaga bersama Komnas HAM, LPSK, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Bareskrim yang difasilitasi oleh KPPPA. Rapat ini bertujuan untuk merumuskan solusi dan strategi penanganan kasus secara komprehensif dan berperspektif korban. KPPA bertanggung jawab pada pemulihan psikis dan pemberdayaan ekonomi korban. Kemudian Kemenaker melakukan kajian kerugian kerja, investigasi, rekomendasi penegakan hukum. Kemudian Johnson Manangsang, pemilik Oci, adalah bertanggung jawab pada kompensasi, ganti rugi, dan keterlibatan ahli untuk penghitungan nilai kompensasinya. Terakhir, rekomendasi Komnas Perempuan kepada Komisi 13 DPR RI. Yang pertama adalah membentuk tim pencari fakta independen untuk investigasi kasus Oci. Kemudian kedua, mendorong penyelidikan lanjutan terhadap dugaan pelanggaran HAM. Kemudian ketiga, menjamin pertanggungjawaban individu dan korporasi atas pelanggaran. Keempat, mengawasi pemulihan hak korban, kompensasi, rehabilitasi, dan restitusi. Kemudian rekomendasi yang kelima adalah melakukan tindakan pencegahan dengan mendorong pemerintah melakukan pengawasan terhadap praktek-praktek korporasi yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM. Demikian, terima kasih. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.